Share screen. Ya, selamat datang kembali teman-teman. Oke, jadi kita langsung share screen aja ya. Lanjut langsung ke bab selanjutnya. Oke. Apakah bisa dilihat teman-teman share screen-nya? Yo. Bisa. Langsung saja. Bentar ya. Oke. Mau ngeliat. Ini udah mulai, Andi? Udah kan? Ya. Jadi bab 3 ini membahas tentang tugas alat-alat perlengkapan negara. Di bagian 1 ini tentang pemerintahan. Pada pasal 82 sampai pasal 88 ini terdapat 7 pasal yang menjelaskan tentang tugas dan wewenang alat-alat perlengkapan negara. Pada pasal 82, 85, 86, dan 88 itu menjelaskan tugas pemerintahan dan peraturan yang terdapat di dalam undang-undang. Sedangkan pasal 83, pasal 84, dan pasal 87 itu menjelaskan tentang tugas dan wewenang presiden. Lanjut ke bagian 2. Bagian 2 ini menjelaskan tentang perundang-undangan. Dari pasal 89 sampai pasal 100. Pasal ini mengatur tentang peraturan-peraturan yang termaktub di dalam undang-undang, serta pengubahan ataupun usul mengenai perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada pasal 89 sampai pasal 95 mengenai usul perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang dimaksud di sini, pemerintah dapat mengajukan usul untuk mengubah undang-undangan, begitupun Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah dapat menolak usul dari Dewan Perwakilan Rakyat, begitupun sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau misalnya usul dari mereka yang diterima harus dengan amanat dari presiden. Nah, pasal yang selanjutnya ini pasal 96 sampai dengan pasal 100. Isi pasal ini merupakan tentang perundang-undangan dan peraturan penyelenggaraan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namanya adalah peraturan pemerintah yang ditulis dalam pasal 99 sampai dengan 100. Ya, sudah. Terima kasih. Oke, next ke bagian 3. Saudara Gina ya? Apa gimana? Siapa? Halo? Ya, bagian aku. Oke, di sini aku pengen ngejelasin dari bab 3, bagian 3, di mana bab 3 itu tentang bab 3 itu tentang pemerintah. Tugas alat-alat perlengkapan negara. Alat perlengkapan negara. Terima kasih, Indi. Nah, di sini aku bagian 3 menjelaskan tentang pengadilan, di mana pengadilan itu alat perlengkapan negara di dalam bidang peradilan atau dalam yudikatif. Nah, di sini ada dari pasal 101 sampai dengan pasal 104 mengatur tentang tata urusan beracara atau kegiatan peradilan. Seperti contoh dari tata urusan beracara ini dijelaskan dalam pasal 101 atau pasal 101 ayat 1 yang berbunyi, perkara perdata, perkara pidana sipil, dan perkara pidana militer semata-mata masuk perkara yang diadili oleh pengadilan-pengadilan yang diadakan atau diakui dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang. Kemudian pasal 102 bisa dibaca, kemudian pasal 104 ayat 1, segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman mencabut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.
Kemudian ada lagi dari pasal 105 sampai dengan pasal 108 mengatur tentang kedudukan dan wewenang lembaga peradilan itu sendiri. Yang pertama ada kedudukan dan wewenang lembaga peradilan, seperti contohnya diatur dalam pasal 105 ayat 1, di mana menyebutkan bahwa Mahkamah Agung ialah pengadilan negara tertinggi. Pasal 105 ayat 3 yang menyebutkan dalam hal-hal yang ditunjuk dengan undang-undang terhadap keputusan-keputusan yang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung. Maksudnya di sini adalah bahwa wewenang dari Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan adalah mengadili pada tingkat kasasi. Kemudian pasal 106 ayat 1 yang mengatakan yang menyebutkan bahwa presiden, wakil presiden, menteri-menteri, ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Agung, Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Pengawas Keuangan, presiden Bank Sirkulasi dan juga pegawai-pegawai, anggota-anggota majelis tinggi dan pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dengan undang-undang diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi juga oleh Mahkamah Agung. Pun sesudah mereka berhenti berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan serta kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dengan undang-undang dan yang dilakukan dalam masa pekerjaannya, kecuali jika ditetapkan lain dengan undang-undang. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa semua alat-alat perlengkapan negara itu diadili oleh satu badan atau lembaga peradilan tertinggi, yaitu Mahkamah Agung. Dan walaupun pada saat mereka sudah tidak memegang jabatan itu atau mereka sudah tidak lagi udah lengser, mereka tetap diadili oleh Mahkamah Agung kalau mereka terbukti melakukan kejahatan pada saat mereka masih menjabat sebagai pejabat negara. Kemudian ada 106 ayat 3, dengan undang-undang dapat ditetapkan bahwa perkara yang mengenai peraturan-peraturan yang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang hanya boleh diadili oleh pengadilan yang ditunjuk dengan undang-undang itu. Kemudian ada wewenang lembaga peradilan bersamaan dengan presiden, seperti diatur dalam pasal 107 ayat 1. Presiden mempunyai hak memberi grasi dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan pengadilan. Hak itu dilakukannya sesudah meminta nasihat dari Mahkamah Agung, sekedar dengan undang-undang tidak ditunjuk pengadilan yang lain untuk memberi nasihat. Jadi di sini Presiden memiliki kuasa atau memiliki wewenang untuk memberikan kemudahan atau mengurangi hukuman atau sanksi bagi para terpidana, tentu dengan atas nasihat dan atas nasihat dari Mahkamah Agung itu sendiri. Tidak bisa Presiden melakukan atau menetapkan hak itu secara individu atau sendiri. Kemudian ada bagian 4, di sini ada bagian 4 tentang keuangan. Dalam bagian ini terdapat 2 babakan. Yang pertama ada babakan 1, pasal 109 sampai dengan pasal 110 mengatur tentang hal uang. Di mana dalam pasal-pasal ini dijelaskan tentang ketentuan-ketentuan umum alat pembayaran nasional seperti diatur dalam pasal 109 ayat 1. Di seluruh daerah Republik Indonesia hanya diakui sah alat-alat pembayaran yang aturan-aturan pengeluarannya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian pasal 109 ayat 4, pengeluaran alat-alat pembayaran yang sah dilakukan oleh atau atas nama pemerintah Republik Indonesia ataupun oleh Bank Sirkulasi. Jadi di sini adalah menjelaskan tentang alat-alat pembayaran yang sah digunakan di Republik Indonesia pada saat itu. Kemudian ada babakan 2, pasal 111 sampai dengan pasal 119 mengatur tentang urusan keuangan, anggaran, pertanggungan jawab, dan gaji. Yang pertama ada urusan keuangan, seperti yang diatur dalam pasal 111 ayat 1, pemerintah memegang urusan umum keuangan. Kemudian pasal 112 ayat 1, yang menjelaskan pengawasan atas dan pemeriksaan tanggung jawab tentang keuangan negara dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan. Kemudian ada soal tentang anggaran keuangan negara, seperti yang dijelaskan dalam pasal 113, pasal 115 ayat 1, dan pasal 116.
Contohnya dari pasal 113 bahwa dengan undang-undang ditetapkan anggaran semua pengeluaran Republik Indonesia dan ditunjuk pendapatan-pendapatan untuk menutup pengeluaran itu. Jadi di sini lebih kayak ke pendapatan negara atau pengeluaran negara. Di sini dijelaskan dalam pasal 113 sampai dengan 116. Kemudian ada pertanggungan jawab keuangan negara seperti dijelaskan dalam pasal 118 ayat 1. Pinjaman uang atas tanggungan Republik Indonesia tidak dapat diadakan, dijamin atau disahkan kecuali dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang. Jadi di mana pertanggungan jawab ini maksudnya adalah keuangan negara yang mengharuskan untuk melakukan peminjaman ataupun peminjaman ini tidak dapat diadakan atau dijamin atau disahkan kecuali dengan adanya undang-undang. Jadi harus dibentuk undang-undang terlebih dahulu baru kita bisa meminjam uang untuk keuangan negara. Kemudian udah. Ya udah. Oke, kalau begitu lanjut ke bagian Terima saya. kasih. Oke, makasih Gina. Sekarang kita lanjut ke bagian 5. Bagian 5 itu membahas tentang hubungan luar negeri. Oke. Jadi dalam bagian 5 itu terdiri dari 4 pasal yang membahas tentang hubungan luar negeri Indonesia. Seperti Presiden dapat melakukan perjanjian atau traktat dengan negara lain, memasukkan Indonesia ke dalam organisasi antar negara, pemerintah berusaha untuk memecahkan perselisihan dengan negara lain dengan damai, dan Presiden dapat mengangkat wakil-wakil Indonesia kepada negara lain dan menerima wakil-wakil negara lain. Sebentar. Oke, selanjutnya ke bagian 6. Bagian 6 itu tentang pertahanan negara dan keamanan umum. Terdiri dari 7 pasal yang menjelaskan mengenai pertahanan negara dan keamanan umum. Seperti undang-undang mengatur hak dan kewajiban warga negara untuk mempertahankan daerah Indonesia, lalu angkatan perang dibentuk untuk melindungi kepentingan Indonesia. Undang-undang mengatur mengenai angkatan perang, pemerintah memegang unsur pertahanan. Undang-undang mengatur susunan dan tugas alat perlengkapan yang diberi kewajiban menyelenggarakan pertahanan pada umumnya, dan Presiden itu dapat menyatakan negara dalam keadaan bahaya, tetapi diatur oleh undang-undang tingkatan keadaan bahayanya itu, dan untuk ketertiban dan keamanan umum diadakan alat kekuasaan kepolisian yang diatur oleh undang-undang. Kita lanjut ke bab 4. Bab 4 itu tentang pemerintah daerah dan daerah-daerah swapraja. Jadi daerah-daerah swapraja itu artinya itu daerah yang berpemerintah sendiri. Maksud dari undang-undang ini itu adalah pembagian daerah atas daerah besar dan kecil dapat mengurus rumah tangganya sendiri atau otonom. Oke, sebentar dulu. Tadi sampai mana ya? Oke. Daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Lalu di sini itu dijelaskan kedudukan daerah swapraja diatur dalam undang-undang dengan ketentuan bahwa dalam bentuk susunan pemerintahannya harus diingat dengan ketentuan pasal 131. Pasal 131 itu isinya tentang ada 3 ayat di sini. Ada pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, terus dengan undang-undang pokoknya harus sesuai dengan pasal 131 ini. Lalu yang penting lagi juga ada itu adalah perselisihan hukum tentang peraturan-peraturan dimaksud dalam ayat 1 dan tentang menjalankannya diadili oleh badan pengadilan yang dimaksud dalam pasal 108. Lanjut ke bab 5 tentang konstituante. Ini agak panjang. Oke, di bab 5 itu kayak bab 4, tidak memiliki bagian-bagian, tapi memiliki 6 pasal.
Pokoknya dia itu membahas tentang, mana sih bab 5? Ini bab 5 itu pokoknya konstituante. Maksudnya konstituante itu di sini dijelasin kalau itu, kayak aku dibaca aja dari awal aku ya. Maaf. Di sini tuh membahas kayak konstituante dan pemerintah secepatnya menetapkan undang-undang RI yang akan menggantikan UUD. Jadi ini tuh kayak menjelaskan cara, bukan cara sih, kayak tahap-tahap untuk membentuk undang-undang baru untuk menggantikan undang-undang dasar sementara. Terus konstituante itu terdiri dari sejumlah anggota yang besarnya berdasar atas perhitungan setiap 150.000 jiwa. Penduduk Indonesia itu mempunyai seorang wakil. Anggota-anggota konstituantenya dipilih oleh warga negara. Lalu kemudian tertulis dari pasal 137 sampai 138, konstituante tidak dapat mengambil keputusan tentang rancangan undang-undang dasar baru jika pada rapatnya tidak dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota sidang. Kemudian Undang-Undang Dasar baru berlaku jika rancangan telah diterima 2/3 dari jumlah suara anggota yang hadir dan disahkan oleh pemerintah. Kemudian setelah Undang-Undang Dasar itu yang baru sudah ditemukan itu, segera diberikan kepada Presiden agar bisa disahkan bersama DPR. Terus apabila pada waktu konstituante terbentuk belum diadakan pemilihan anggota-anggota DPR menurut undang-undang yang sebagaimana dimaksud pada pasal 57, maka konstituante perangkap menjadi DPR yang tersusun menurut pasal tersebut. Pekerjaan sehari-hari DPR menjadi tugas konstituante dilakukan oleh badan pekerjaan yang dipilih oleh konstituante di antara anggotanya dan yang bertanggung jawab terhadap konstituante. Lalu pada pasal 139 dijelaskan badan pekerja terdiri dari ketua konstituante sebagai anggota, perangkap ketua, dan sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdasar dan perhitungan 10 anggota konstituante. Mempunyai wakil. Pemilihan anggota badan pekerja yang bukan ketua dilakukan menurut aturan dalam undang-undang. Lalu badan pekerja memilih seorang atau beberapa wakil ketua. Nah, dari ini tuh ada mereka itu, badan pekerja itu nyambung sama pasal 62. Terus anggota-anggota badan pekerja sebelum menjabat harus disumpah di hadapan ketua konstituante. Menurut agamanya yang bunyi sumpah tersebut ada dalam pasal 63. Dan ini bab 6. Bab 6 itu membahas tentang perubahan ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Oke, di bagian 1, ini siapa ya? Oke, Deva silahkan. Oke, saya akan membahas tentang bab 6, perubahan ketentuan-ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Bagian 1, yaitu perubahan. Pada pasal 140 menjelaskan tentang bagaimana tata cara atau struktur atau tahapan dalam melakukan perubahan pada Undang-Undang Dasar, sebagaimana dijelaskan pada pasal 140 yang berbunyi sebagai berikut. Terus, dan yang kedua, pada pasal 141 itu melanjutkan dari pasal 142 yang menjelaskan tentang membentuk dan mengundangkan undang-undang yang dimana undang-undang yang dirubah itu dapat berlaku atau diterapkan dan dapat dilanjutkan sampai diganti dengan yang lain menurut Undang-Undang Dasar, kecuali jika melanjutkannya itu berlawanan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-Undang Dasar yang tidak memerlukan peraturan undang-undang atau tindakan-tindakan pelaksanaannya yang lebih lanjut. Itu terdapat pada pasal 141 ayat 3. Bagian 2 dijelaskan. Silakan yang bagian 2 siapa ya? Halo?
Bagian Dulu. 2 ini mengenai pengadilan itu terdapat di pasal 142 sampai pasal 144, yaitu mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang ada di peradilan. Yang pertama tuh ada di pasal 142, isinya peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku selama tidak dicabut, ditambah, atau diubah dalam undang-undang tersebut. Pasal 144-nya ke bawah ini. Oke. Dalam pasal 5 ayat 1 yang sudah menjadi warga negara rakyat Republik Indonesia ialah yang menurut atau berdasarkan atas persetujuan perihal pembagian kewarganegaraan yang dilampirkan kepada persetujuan pemerintah, perpindahan dan kebangsaannya tidak ditetapkan oleh persetujuan. Udah, gitu. Oke, bagian ketiga, ketentuan penutup. Ini adalah pasal terakhir di Undang-Undang Dasar 1950. Pada pasal 145 dan pasal 146 itu menjelaskan tentang bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Dasar sementara ini, maka pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Dasar sementara itu dan dapat membentuk aparatur negara dalam menjalankan pokok-pokok dari Undang-Undang Dasar tersebut. Oke, terima kasih. Oke, kalau begitu apakah ada pertanyaan atau sanggahan? Ya, kamu boleh. Silahkan. Tolong yang slide awal ini. Bentar. Bab 1 ya berarti? Iya, ya. Ini. Ya, yang bawa dikit lagi. Ayat 2-nya. Oke. Kan teman-teman bisa kita lihat bahwasanya kalau kita telaah dari semua pasal itu tuh bahwa banyak adanya ketidaksesuaian jika kita melihat atau membandingkan dengan pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen sekarang yang berlaku hingga sekarang ini kan. Dan jika kita bandingkan pada ayat 2 itu tuh menjelaskan tentang bahwasannya kekuasaan itu berada di tangan rakyat dan diselenggarakan oleh pemerintah dan DPR. Jika kita bandingkan dengan pasal 2 amandemen pas Undang-Undang Dasar 1945 amandemen pasal 1 ayat 2 itu berbunyi kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Karena di sini bahwa tidak relevannya bahwa kalau jika kita di sini berarti yang pemerintah dan DPR hanya pemerintah dan DPR yang melaksanakan kekuasaan itu berarti. Kalau jika kita membandingkan dengan pasal 1 ayat 2 bahwasanya itu tuh kedaulatan tuh tidak semata-mata mana tadi ya? Bentar ya. Ini. Bahwa jika kita melihat di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen itu bahwa kedaulatan itu tetap berada di tangan rakyat, tetapi banyak lembaga yang tidak hanya pemerintah dan DPR ini, tetapi banyak lembaga yang dapat menjalankan kekuasaan itu gitu. Itulah yang menurut saya tidak relevan lagi pasal 1 ayat 2 ini. Dan juga pada gimana tadi ya? Yang ada
pasal kamu tadi berapa Gina ya? Gina. Iya. Pasal yang bank ini tadi. Bank sirkulasi, Ya, bank sirkulasi. keuangan. Ya. Kan pada tahun 1950 kan belum adanya Bank Indonesia, bank sirkulasi kita. Ya. Dan itu Bank Indonesia tuh baru terbentuk pada tahun 1953 berdasarkan pasal Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Berarti pada pasal yang tentang keuangan tadi itu tidak berlaku lagi gitu. Bahwa yang berlaku kemarin tuh Bank de Java C Bank Java C. Itu bank dari Hindia Belanda dulu. Berarti tidak relevan lagi gitu. Itu Bank de Javasnya tuh pas itu tuh yang nantinya bakalan jadi Bank Indonesia kan? Bukan. Bank Java C itu banknya Hindia Belanda dulu. Iya, Tetapi, dulu. enggak, didirikan lagi yang baru Gina. Oh, Untuk Bank menggantikan Indonesia. iya. Ini Deva kan ada penjelasan nih dari mediapublica.co.id itu mengatakan Bank Java C itu digantikan oleh Bank Indonesia kan. Terus dijelaskan bahwa Bank Indonesia itu bertindak sebagai Bank Sentral Indonesia. Ya, karena Menggantikan kan bank memang itu. nah, Ya makanya udah. karena kan mungkin memang kenapa makanya ini diubah nggak sih? Diubah jadi kembali ke Undang-Undang Dasar. Sebenarnya kita nggak. Iya, tidak relevan lagi gitu maksudnya. Pause. Kalau menurut aku sih di ayat 2 ini kan tulisannya menjelaskan tentang bahwasannya kekuasaan itu berada di tangan rakyat dan diselenggarakan oleh pemerintah dan DPR. Kalau menurut Trias Politika tuh bukannya yang menyelenggarakan pemerintahan itu tuh eksekutif, DPR itu bukannya masuknya legislatif ya? Iya enggak? Kalau tadi Deva dengar Han, kalau belajar Han tadi tuh mengatakan bahwa DPR itu tuh tidak hanya ada fungsi legislasi aja, ada kayak fungsi mengawasi sama bezeling gitu apa tadi dia lupa ya. Gitu. Oke. Apa ada yang lain? Karena kalau dilihat sepertinya oke, Ina silakan. Waktunya tinggal 10 menit ya. Iya, oke. Kalau aku di sini tadi pengen pasal di sini aja sih, pasal di UDS saja tadi. Aku udah ngejelasin tentang yang bab 3 bagian 3 pasal 108 100 tadi ada nih 100 berapa ya? 104. Oh, 101 sampai 108. Itu kan membahas tentang pengadilan. Sedangkan tadi di pasal bawah juga yang dijelasin sama Amanda, bab 6 bagian 2, itu juga ngebahas tentang pengadilan. Dan maksud aku, Gina, pengadilan sama maksudnya tuh kayak overlapping gitu ya? iya, jadinya mungkin makanya nggak kenapa itu coba. Nah ini, yang pasal 142 sampai dengan itu kan tentang pengadilan. Walaupun emang beda sih penjelasannya kan, kalau yang tadi aku kan tentang tugas dan wewenang, misalnya kalau ini ketentuan-ketentuan peradilan. Cuman kan kenapa nggak disatuin aja jadi, itu udah beda pembahasan ya. Itu kan kita harusnya nanyanya ke yang pemilik itu ya, pembuat. Tapi tadi juga yang Manda kita sama-sama bahas bab 2 kan. Yang bab 2 yang bagian 1 kan ada yang menyinggung soal tempat di mana UUD rapat dewan itu dilaksanakan. Nah, di pasal yang aku bahas juga tadi, di pasal berapa tadi juga ada yang sama, di mana ditetapkannya rapat dewan itu tuh di Jakarta, itu tuh sama. Jadi di sini tuh sebenarnya kayak terlalu kebanyakan pasal, jadinya malah bingung mau ngatur apa, jadinya
kayak jadi overlapping nggak sih? Jadi kayak banyak tumpang tindih gitu Oh, sama kalau yang udah aturan-aturannya. gue baca ya, kayak tadi ada di bagian yang di bab 2, itu tuh emang kebanyakan beberapa pasal tuh ulang. Kayak misalkan kayak yang mengenai MPR, kayak, pokoknya yang mengenai, apa sih Ini namanya? nggak cuma di pasal Tamandan deh, di pasal Nah, saya pun juga jadi itu udah ada nih sebenarnya dijelasin di pasal itu terus diulang kayak lagi. kebanyakan hal yang mengulang, makanya banyak yang nggak gue cantumin atau enggak gue jadiin satu kayak, Iya, benar-benar. Ya, benar-benar. Pasal 5 coba lihat sama pasal 6 itu sama. Itu bahkan yang mengenai mengenai tadi perubahan undang-undang Dewan juga. Pengawasan Keuangan sama DPR pun ketentuannya sama. Bagian 5 deh. Bab berapa? Bab 6. Bab 6. Bab- Bab 5 sama bab 6 kan yang ayat-ayat kayak pasal-pasal terakhir Dia itu kayak nggak boleh apa? ngomong kayak gini. Tapi kalau dari aku sendiri sih emang di bab 5 ini benar terlalu mengulang-ulang sih. Dan maksudnya bab terakhir. Semua babnya sih. kayak melengkapi tapi malah jadinya malah ngulang-ngulang gitu. Ya, benar-benar. Bahkan Tapi tadi ada di pasal Kan berapa kayak yang pembuatan undang-undang itu gitu kan. Gimana caranya kan? Bab 6 juga membahas kayak gitu. Tentang bagaimana tata cara struktur melakukan perubahan undang-undang. Iya, Kayak benar-benar. hampir sama gitu. Soalnya tadi Deva kok bingung. Oke teman-teman, kita masih ada undang-undang RIS. Jadi ada lagi. Oke, kalau begitu sebentar ya. Kalau begitu kita selesaikan saja bagaimana teman-teman diskusi kita hari ini. Oke. Oke, kalau begitu sampai jumpa.